Hello everyone dan hello untuk Bapak Ibu Guru se-Indonesia, salam dan bahagia. Baik, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Irma Natalina Malau SSI. Saya bekerja di SD Meta Maitreya, Pekanbaru. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Guru dan kita semua di sini untuk membahas mengapa kurikulum perlu berubah. Mari kita saksikan. Baik, perkembangan zaman. Nah, kita sama-sama tahu ya bahwa perkembangan zaman saat ini sangat cepat dan pesat. Perkembangan zaman tidak hanya dirasakan atau dinikmati oleh orang-orang dewasa, melainkan juga dirasakan dan dinikmati oleh anak-anak, terutama peserta didik kita. Kita bisa membandingkan cara belajar anak zaman dahulu atau kita sendiri dengan anak zaman sekarang. Tentu sangat banyak sekali perbedaan. Nah, salah satu cara belajarnya adalah seperti yang terlihat pada di layar. Zaman dahulu Bapak Ibu Guru akan mengajari kita dengan metode ceramah atau satu arah. Bapak Ibu Guru masih menggunakan kapur tulis untuk menulis dan kita sebagai siswanya hanya diam dan mendengarkan saja. Namun metode zaman dahulu itu sama sekali tidak bisa lagi kita pergunakan sepenuhnya di zaman sekarang. Mengapa? Karena di zaman sekarang anak-anak itu sudah lebih maju, sudah lebih cerdas, dan rasa ingin tahunya itu lebih tinggi lagi. Nah, semuanya itu terjadi karena adanya perubahan atau kemajuan teknologi dan informasi. Anak zaman sekarang sudah mengerti menggunakan gadget dan barang-barang elektronik lainnya. Tidak hanya cara belajar, lingkungan sosial mereka pun juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan informasi, yaitu cara mereka bermain. Nah, anak zaman dahulu atau kita itu sangat suka bermain dengan alam ya. Kita bisa menggunakan benda-benda di sekitar kita untuk kita buat mainan. Nah, sangat seru ya kalau kita ingat-ingat lagi. Nah, berbeda anak zaman sekarang yang lebih banyak menghabiskan waktu bermainnya menggunakan alat atau media, yaitu gadget mereka sendiri. Kita tidak pungkiri apalagi di masa pandemi 2 tahun terakhir ini sangat mempengaruhi sosialisasi anak-anak, terutama dalam lingkungan bermain mereka. Oke, berikutnya adalah kita akan melihat apa sih perbedaan secara signifikan atau spesifik siswa zaman sekarang. Yang pertama, siswa zaman sekarang atau anak didik zaman sekarang itu tidak bisa lepas dari yang namanya media sosial. Kemana-mana mereka akan memakai gadget, mereka senang bermedia sosial, mereka senang berkomunikasi lewat yang namanya gadget ya. Kita tidak bisa lepaskan itu daripada mereka. Dan yang kedua adalah mereka mudah mengakses informasi melalui internet. Internet adalah barang yang tidak mahal lagi, mudah sekali mendapatkannya. Oleh karena itu, peserta didik kita itu gampang sekali memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Tidak hanya melalui dari sekolah, melainkan bisa dari lingkungan luar, yaitu berbasis internet. Yang ketiga adalah cita-cita mereka lebih beragam. Nah, ini kita setuju ya Bapak Ibu Guru ya. Ketika kita menanyakan cita-cita anak didik kita, tentu kita shock dan kaget. Wah, mereka tahu ya pekerjaan tersebut seperti programmer, YouTuber, koki ya. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang unik yang mungkin di zaman kita tidak terfikirkan itu. Nah, mengapa anak-anak zaman sekarang itu lebih beragam cita-citanya? Yaitu tadi karena mereka mendapatkan banyak informasi dari lingkungan sekitar, terutama dari media sosial dan internet. Baik, yang keempat adalah mereka bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Jika zaman kita dahulu ilmu pengetahuan hanya didapat melalui sekolah, yaitu melalui guru, anak zaman sekarang sepertinya tidak ada guru, sepertinya mereka bisa lebih cerdas ya. Setuju ya Bapak Ibu? Mereka lebih banyak mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu pengetahuan itu bisa dari manapun, dari internet, searching, browsing, dan dimanapun. Jadi mau kapanpun juga mereka bisa melakukannya.
Oke, itu adalah keempat kriteria anak zaman sekarang yang kita tidak bisa tutup mata dan berdiam diri saja dan tetap melakukan kurikulum yang sama. Oleh karena perubahan zaman dan perubahan karakteristik siswa kita harus segera berubah, beradaptasi dengan perubahan zaman ini. Oleh karena itu, kurikulum kita perlu yang namanya berubah. Nah, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anak dan perkembangan zaman. Setuju ya Bapak Ibu ya? Jadi kurikulum yang tepat itu adalah harus sesuai dengan kondisi anak dan zaman sekarang. Walaupun mungkin kita pribadi harus belajar lebih lagi untuk memahami kurikulum dan kebutuhan anak zaman sekarang. Namun kita adalah guru, kita harus terus belajar. Selanjutnya, kita akan melihat beberapa fungsi kurikulum yang tepat di zaman sekarang. Yang pertama adalah untuk sekolah. Setiap instansi sekolah memiliki karakteristik masing-masing. Oleh karena itu, sekolah berhak mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik, budaya, dan tujuan sekolah yang masih dalam koridor kurikulum nasional. Nah, kita tahu sendiri setiap sekolah itu punya budayanya masing-masing. Misalkan saja sekolah saya itu budayanya bervegetarian. Nah, tidak ada salahnya kan kami terus menggalakkan namanya budaya sekolah kami, namun tetap di dalam koridor kurikulum nasional. Yang kedua, guru. Guru merupakan garda terdepan yang lebih mengetahui karakteristik siswanya. Oleh karena itu, guru berhak mengembangkan, menentukan, dan merancang metode, model belajar, bahkan asesmen atau penilaian yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter siswanya. Ya, setuju ya Bapak Ibu ya? Kitalah yang berhak menentukan peserta didik kita bagaimana kita mengajarinya dan bagaimana kita memperoleh atau menilai siswa kita tersebut. Yang ketiga adalah siswa. Setiap daerah dan sekolah memiliki karakteristik siswa yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tujuan kurikulum yang tepat adalah berorientasi pada kebutuhan dan karakteristik siswa. Siswa yang tinggal di pesisir pantai tentu sangat jauh berbeda dengan siswa yang hidup di perkotaan. Oleh karena itu, guru dan kepala sekolah serta tenaga kependidikan bisa saling bekerja sama untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik siswa sesuai dengan lokasi atau tempat tinggal mereka. Baik, ini adalah salah satu kurikulum yang dicanangkan oleh pemerintah yang tentu banyak disambut baik oleh guru-guru di Indonesia, yaitu kurikulum Merdeka. Nah, saya pribadi sudah membaca beberapa tentang kurikulum Merdeka. Ada dua hal yang saya sangat menarik bagi saya. Yang pertama, adanya profil pelajar Pancasila. Nah, ini menekankan bahwa karakter setiap siswa itu harus sesuai dengan Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Nah, bagaimana caranya menumbuhkan profil pelajar Pancasila ini? Dengan adanya proyek. Proyek menjadikan siswa lebih memaknai ilmu pengetahuan yang mereka pelajari. Jadi tidak melulu siswa tersebut hanya menerima ilmu secara teori, namun mereka bisa berkesempatan mengaplikasikannya dalam dunia tindakan atau pekerjaan mereka, tentunya dalam koridor atau seusia mereka. Lalu adanya 3 fase. Kalau kita biasanya taunya cuma 2 kelas, yaitu kelas tinggi dan kelas rendah, kita bisa melihat bahwa kurikulum Merdeka ini menyediakan yang namanya 3 fase, yaitu kecapaian siswa dapat dalam pembelajaran diukur dalam rentang fase usia mereka. Jadi siswa yang berada di fase A, yaitu fase di kelas 1 dan 2, memiliki umur rentang yang sama. Oleh karena itu, guru-guru di kelas 1 dan di kelas 2 bisa saling berkolaborasi, merancang atau mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik siswa-siswanya. Jadi, kenaikan kelas tidak lagi menjadi momok yang menakutkan bagi orang tua dan siswa, karena siswa dan guru mempunyai lebih banyak waktu untuk
membimbing dan mengajarkan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran mereka. Baik Bapak Ibu Guru, semoga kita sama-sama paham mengapa di zaman sekarang ini kurikulum itu perlu menyesuaikan diri dan perlu berubah sesuai zamannya. Nah, kita sambut dengan hati yang gembira dan semangat untuk kurikulum Merdeka Belajar. Anda, saya, dan kita semua adalah guru hebat.